Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini channel Cici Cerdas akan membantu kalian atau teman-teman sekalian untuk belajar matematika. Hari ini saya akan membahas materi matematika kelas 4 SD mengenai sifat-sifat operasi hitung. Lalu apa saja sih yang akan kita pelajari dari sifat-sifat operasi hitung ini? Nah, teman-teman sekalian, kita hari ini akan belajar sifat pertukaran atau komutatif, sifat pengelompokan atau asosiatif, dan sifat penyebaran atau distributif. Untuk pertama kita akan membahas sifat pertukaran atau komutatif. Teman-teman semua ada yang tahu nggak sifat pertukaran atau komutatif itu apa? Sifat pertukaran atau komutatif adalah sifat operasi hitung di mana hasilnya tidak berubah meskipun urutan angkanya yang ditukar. Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Contoh yang pertama untuk operasi hitung penjumlahan. Di sini teman-teman bisa lihat 341 ditambah 45 itu menghasilkan nilai sama aja dengan 45 ditambah 341. Bagaimana bisa? Oke, kita akan buktikan. 341 ditambah 45 itu menghasilkan nilai 386. Begitupun 45 ditambah 341 menghasilkan 386. Nah, teman-teman kan bisa lihat dari hasil pembuktian di atas benar tidak? Sama tidak? Oke, next. Untuk contoh kedua, yaitu 4531 ditambah 345 itu menghasilkan nilai sama dengan 345 ditambah 4531. Ini kita akan buktikan. 4531 ditambah 345 sama dengan 4876. Sama dengan kan? Di sini kita bisa buktikan lagi 345 ditambah 4531 juga menghasilkan 4876. Nah, teman-teman, ternyata hasilnya sama loh dari kedua contoh yang sebelumnya dan contoh yang ini. Jadi bisa disimpulkan, baik kalian menurut 4531 ditambah 345 itu sama aja dengan 345 ditambah 4531. Nah, selanjutnya itu contoh operasi hitung perkalian. Di sini teman-teman bisa lihat ada 15 dikali 5. Itu sama dengan 5 dikali 15. Nah, pembuktian ini seperti ini. Sama seperti sebelumnya, 15 dikali 5 itu sama menghasilkan nilai 75. Begitu juga 5 kali 15 akan menghasilkan 75. Nah, teman-teman, dari contoh operasi hitung baik penjumlahan atau perkalian ini, kita bisa membuktikan bahwasannya baik ini ditukar, ini di belakang ataupun ini di depan, 5 di depan, itu tetap akan menghasilkan nilai yang sama dan itu tidak akan ada bedanya. Dan ini operasi sifat komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, teman-teman. Nah, untuk itu ini ada rumus untuk mudah mengingatnya. Di sini A tambah B sama dengan B tambah A dan A kali B sama dengan B kali A. Nah, selanjutnya sifat pengelompokan atau asosiatif. Nah, sifat pengelompokan atau asosiatif ini merupakan sifat operasi hitung di mana hasilnya tidak berubah meskipun cara pengelompokan angkanya diubah. Nah, itu yang bagaimana sih? Nah, teman-teman harus ingat sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Nah, ini untuk contoh operasi hitung penjumlahan 3 bilangan. Nih, teman-teman bisa lihat. Buka kurung 12 ditambah 25 tutup kurung tambah 53 itu sama dengan 12. Ini kurungnya tidak ada, teman-teman. Ditambah buka kurung 25 ditambah 53 tutup kurung. Teman-teman bisa lihat di sini di awal penjumlahan itu 12 dan tambah 25-nya yang dikurung. Nah, selanjutnya itu ada 25 ditambah 53. Nah, teman-teman harus tahu baik teman-teman menulis seperti ini ataupun yang seperti ini itu akan menghasilkan nilai yang sama. Bagaimana bisa? Ini kita akan buktikan. Nah, teman-teman bisa lihat
Untuk buka kurung 12 tambah 25 tutup kurung ditambah 53 itu sama dengan ini. Kita kalau yang namanya dalam penjumlahan yang buka dari dalam kurung itu akan dijumlahkan terlebih dahulu. 12 ditambah 25 itu berapa? 37 ditambah 53 akan menghasilkan 90. Nah, tadi kan sebelumnya sudah kita lihat kan bahwasannya kurung yang 12 ditambah 25 itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan yang di sebelahnya. Nah, kita bisa buktikan lagi di sini. Kita bisa lihat kalaupun 12 ditambah yang dikurungnya itu 25 ditambah 53 itu sama dengan 12 ditambah kan kurungnya akan dijumlahkan ya. 78 sama dengan 90. Nah, benarkah hasil pembuktian penjumlahan di atas? Teman-teman bisa lihat dong, itu menghasilkan nilai yang sama. Artinya, baik teman-teman kurung yang di depan ataupun kurung yang di belakang itu akan tetap menghasilkan nilai yang sama. Tidak ada bedanya. Nah, untuk operasi hitung perkalian, teman-teman juga bisa lihat di sini pertama tanda kurung tersebut mengurung 10 dikali 5 lalu dikali 3. Itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan 10 dikali buka kurung 5 dikali 3. Bagaimana bisa? Nah, ini kita buktikan lagi teman-teman. 10 dikali 5 dalam kurung itu dikali 3 sama dengan, kan ini yang dalam kurung akan kita jumlahkan ya. 10 kali 5, 50 dikali 3 menghasilkan nilai 150. Lalu bagaimana dengan 10 dikali buka kurung 5 kali 3 sama dengan, ini kita letak teman-teman di depan, 10 dikali 5 kali 3, 15. 10 kali 15 akan menghasilkan 150. Jadi dari sifat asosiatif ini kita bisa tahu bahwasannya baik teman-teman ubah kurungnya baik di depan ataupun di belakang akan menghasilkan nilai yang sama atau tidak berubah. Nah, ini untuk rumusnya teman-teman yang buat teman-teman akan lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat penyebaran atau distributif. Sifat penyebaran atau distributif merupakan sifat operasi hitung yang menghubungkan perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan, yang artinya berpasangan teman-teman, perkalian dengan penjumlahan ataupun perkalian dengan pengurangan. Contoh yang pertama itu ada operasi hitung perkalian dengan penjumlahan. Teman-teman bisa lihat di sini ada 25 dikali dalam tanda kurung 20 ditambah 30. Itu menghasilkan nilai yang sama saja dengan nih buka kurung 25 dikali 20. Di sini kan ada tanda tambah, teman-teman. Ini kita letak di tengah ditambah buka kurung 25 ini dikali 30 tutup kurung. Nah, ini jadi pengelompokan teman-teman. Nih, tambahnya di tengah. Kalau teman-teman bisa lihat, nah bagaimana bisa kita akan buktikan apakah sama nilainya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tadi sebelumnya sudah saya jelaskan di sini 25 dikali dalam kurung 20 tambah 30 itu akan menghasilkan buka kurung atau dalam tanda kurung 25 ini dikali 20 tutup kurung ditambah di sini kan ada tambah di teman-teman. Nah, itu kita taruh di tengah. Buka kurung 25 ini dikali 30 tutup kurung. Nah, apakah jumlahnya atau hasilnya sama? Di sini teman-teman bisa lihat 25 ditulis di sini dikali 20 tambah 30 berapa? 50. Sama dengan 25 dikali 20 itu sama dengan 500. Di sini ada tanda tambah. Lalu 25 dikali 30 sama dengan 750. 25 dikali 50 itu menghasilkan nilai 1250. Nah, yang ini itu menghasilkan nilai 1250. Nah, 500 ditambah 750 itu juga menghasilkan 1250. Nah, yang ini tadi teman-teman itu juga menghasilkan nilai yang sama, 1250. Benarkah hasil pembuktian di atas? Teman-teman bisa lihat di sini sama, teman-teman. Di sini sama, artinya ketika teman-teman jumpa soal seperti ini, teman-teman bisa juga dengan mudah atau misalnya lebih mengingat operasi hitung seperti ini. Itu sama saja. Oke, next. Untuk operasi hitung perkalian dengan pengurangan. Untuk operasi hitung perkalian dengan pengurangan
Ini sama saja dengan sebelumnya, yaitu hitung perkalian dengan penjumlahan. Bedanya di sini saja. Di sini pakai pengurangan. Contohnya 30 dikali dalam kurung 25 kurang 5 itu menghasilkan nilai yang sama dengan 30. Ini tadi teman-teman di dalam kurung ya, jangan lupa tanda kurungnya, dikali 25. Ini kan di depan. Nih, karena di sini kurang, di sini kita letak kurangnya, terus buka kurung 30 dikali 5. Tutup kurung. Nih kurangnya tadi ini udah dipakai di sini ya, teman-teman. Nih. Oke. Nah, apakah pemutihannya benar? Nah, tadi sudah dijelaskan 30 dikali dalam kurung 25 kurang 5 itu sama dengan 30 kali 25 dalam kurung dikurang 30 kali 5 dalam kurung. Itu akan menghasilkan nilai yang sama. Di sini 30, kita letak 30 dikali 25 dikurang 5 itu 20, itu sama dengan 30 dikali 25 750 dikurang 30 dikali 5 itu sama dengan 150. 30 dikali 20 nilainya 600, begitupun juga 750 dikurang 150 menghasilkan nilai 600. Artinya teman-teman, tidak masalah ketika menjumpai persoalan seperti ini dan menyelesaikannya seperti ini, karena akan menghasilkan nilai yang sama atau tidak berubah. Nah, untuk mudah mengingatnya, ini ada rumusnya, teman-teman bisa catat. Untuk A kali dalam kurung B tambah C itu akan menghasilkan A dikali B dalam kurung ditambah A kali C dalam kurung. Begitupun juga untuk pengurangan. Untuk lebih mengertinya lagi, di sini ada contoh soal untuk sifat komutatif atau pertukaran. Dari kata pertukarannya saja itu kita bisa tahu gitu. Untuk contoh soal pertama, 234 ditambah 43 itu sama dengan 43 ditambah 234. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Tadi kan sebelumnya sudah saya beritahu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Artinya, ini bisa teman lihat. Baik, yang pertama itu 234-nya diletak di awal, itu akan menghasilkan nilai yang sama saja jika ditukar seperti ini. Nih, 43-nya jadi di depan. Sebelumnya kan 43-nya jadi di belakang. Nah, ini 43-nya jadi di depan. Nah, 234-nya ini jadi di belakang. Nah, ini teman-teman sama saja hasilnya. Tidak akan ada bedanya. Jadi mau teman-teman bikin 234-nya di depan ataupun teman-teman buat 234-nya di belakang, itu tidak akan ada bedanya dan tetap hasilnya sama. Tidak salah, teman-teman. Untuk contoh keduanya lagi, misalnya teman-teman jumpa persoalan 87 itu ditambah 33, itu sama saja dengan nilai 33 itu ditambah 87. Tadi seperti penjelasan saya sebelumnya, jadi baik 87-nya ini di depan ataupun teman-teman letak di belakang seperti yang di belakang seperti ini. Nah, ini tetap akan menghasilkan nilai yang sama. Artinya, baik teman-teman tulis seperti ini ataupun seperti ini, itu tidak akan ada bedanya, tetap benar. Nah, ini namanya sifat operasi hitung yang sifat komutatif atau pertukaran. Intinya ini ditukar lokasinya atau posisinya. Dari yang 43 tadi ini di belakang, jadinya di depan. 234 dari di depan, jadi ini di belakang. Nah, itu sama saja. Nah, untuk soal ketiga, untuk lebih pahamnya lagi, 4.700 ditambah 345 itu sama dengan atau sama saja dengan 345 nih, yang tadi yang di belakang kita letak di depan setelah sama dengan, ditambah 4.700 seperti ini, teman-teman.
Lanjut lagi soalnya. 300 ditambah 88 itu sama dengan 88 ditambah 300. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini di awal, tadi 300-nya di depan. Nah, di sini 300-nya di belakang. Setelah sama dengan ya, pemisahnya ini sama dengan. Artinya ini 300 tambah 88 itu sama saja dengan 88 tambah 300. Jadi teman-teman mau tulis 300 tambah 88 ataupun teman-teman tulis 88 tambah 300 itu tidak akan ada bedanya. Nah, untuk perkalian bagaimana? Perkalian sama dengan penjumlahan. Jadi 23 dikali 44 itu sama dengan 44 dikali 23. Soal selanjutnya lagi, 55 dikali 456 itu sama dengan 456 dikali 55. Sama teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat dan digarisbawahi bahwa sifat komutatif atau pertukaran ini berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Jadi untuk pembagian ini tidak berlaku. Oke? Jadi ini tidak berlaku untuk semua operasi bilangan, hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Oke, selanjutnya untuk sifat komutatif. Sifat asosiatif. Oke, selanjutnya kita akan bahas sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif contohnya seperti apa? Nih. Sifat asosiatif. Contohnya 1354 ditambah 1354 ditambah 2809. Nah, teman-teman, kita akan membahas sifat asosiatif. Untuk soal pertama, buka kurung, ini soalnya 1354 ditambah 2809 tutup kurung ditambah 765 sama dengan nih yang awalnya tadi buka kurung di depan nih, ini jadi kita lepas, nggak ada buka kurung atau tutup kurungnya lagi. Jadi 1354 ditambah buka kurung, jadinya ini yang buka kurung sekarang 2809 ditambah 765. Nah, ini sama saja teman-teman. Jadi hasilnya akan tidak ada bedanya. Jadi mau ini dikurung yang 1354 dengan 2805-nya atau 2809 tambah 765 yang dikurung itu tetap akan menghasilkan nilai yang sama. Tapi ingat, di sini di operasi bilangannya tidak berbeda. Nih, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk perkalian 99 dikali 65 buka kurung 65 dikali 30 itu sama dengan buka kurung 99 dikali 65 tutup kurung dikali 30. Jadi ini sama saja. Ingat, ini depan atau belakang itu tidak berbeda. Ini sama saja teman-teman. Mau kurungnya di depan, mau kurungnya di belakang,
belakang, itu tetap akan menghasilkan nilai yang sama. Untuk contoh soal selanjutnya lagi, 234 ditambah buka kurung 54 ditambah 77 tutup kurung itu sama dengan buka kurung 234 ditambah 54 tutup kurungnya jangan lupa ditambah 77. Ini akan tetap menghasilkan nilai yang sama, baik yang di depan ini seperti ini misalnya teman-teman menulisnya, ataupun yang seperti ini. Nah, ini tidak akan ada bedanya. Lihat, sebelumnya kan di depan ini tadi tidak ada tanda kurungnya. Nah, di belakang ini tanda kurung jadi pemilikan mereka berdua. Nah, itu akan tetap menghasilkan nilai yang sama. Begitupun juga perkalian. Lalu sifat distributif. Untuk contoh soal yang pertama, sifat distributif. Oke. 45 dikali buka kurung 23 ditambah, ingat teman-teman, ditambah 77 tutup kurung sama dengan, ingat teman-teman, untuk distributif ini berpasangan tadi, menghubungkan, saling menghubungkan antara perkalian dengan penjumlahan ataupun perkalian dengan pengurangan. Nih di sini teman-teman bisa lihat soalnya, jadi itu sama saja buka kurung. Nih tadi kan nih tidak ada buka kurungnya. Nih ini kita sekarang buka kurung. Di sini ada 45, tulis 45 dikali, jangan lupa kalinya. Ini 23 tutup kurung. Nah, di sini kan penjumlahan, jangan lupa penjumlahan ditambah lalu 4 buka kurung dulu, jangan lupa 45, tulis 45 dikali 77 tutup kurung. Nah, ini seperti ini teman-teman pengerjaannya. Selanjutnya, misalnya 8 dikali buka kurung 2 ditambah 4 tutup kurung itu sama dengan buka kurung, teman-teman jangan lupa 8 ditulis 8. Di sini ada perkalian dikali 2. Ingat ini dulu yang dikerjakan 2 tutup kurung. Lalu di sini tanda tambah ya, penjumlahan kita tulis penjumlahan ditambah buka kurung lagi. Ini 8, 8-nya ditulis dikali ditulis 4 tutup kurung. Nah, ini seperti ini teman-teman pengerjaannya. Lalu bagaimana dengan perkalian dan pengurangan? Sama saja, bedanya hanya lambangnya saja teman-teman. Jadi 30 dikali buka kurung 7 dikurang 5 tutup kurung sama dengan buka kurung nih tadi 30, tulis 30 dikali, karena di sini dikali 7, di sini 7 tutup kurung jangan lupa, lalu ini dikurang. Nah, ini kan tadi kan penjumlahan di sini ditulis di sini penjumlahan. Nah, ini karena di sini kurang, di sini tulis kurang. Di buka kurung nih 30 dikali 5. Ini seperti ini teman-teman. Bisa lihat semuanya. Nah, seperti ini. Nah, dari contoh soal yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman kami kasih soal mengenai sifat, baik sifat komutatif, asosiatif, dan distributif ini. Nah, soal ini bisa teman-teman kumpulkan di link GForm yang akan diletak di link deskripsinya. Untuk itu, untuk soalnya ini. Nah, ini untuk soalnya teman-teman.
bisa dilihat dan bisa dicatat dan bisa latihan di rumah juga. Soalnya jangan lupa untuk dikumpul di Gform di link deskripsi yang kan tentunya kita akan periksa untuk teman-teman semuanya. Untuk itu terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.